Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat suatu simulasi karena mata kuliah ini berkaitan dengan 3D simulator. Kita akan memulai dengan simulasi yang mendasar dulu, yaitu apa? Yaitu simulasi kain atau cloth simulation. Nah, kira-kira nanti yang akan kita buat adalah simulasi bendera dulu, yaitu ada dua objek sini, yaitu objek tiang dan objek benderanya. Langsung saja kita mulai. Kita pilih new scene, dulu, kemudian kita bikin tiangnya, objek tiang, simple aja ya, nggak harus bagus-bagus. Kalau mau bagus itu lebih boleh. Kita akan bikin objek tiang, kemudian objek benderanya menggunakan plane. Sini akan saya rotate 90 derajat, akan saya perbesar. Untuk polyplane-nya akan saya perbanyak sekitar 25. Kenapa saya perbanyak? Karena semakin banyak edge-nya atau mesh-nya, maka semakin mulus juga gerakannya nanti. Semakin dikit mesh-nya atau poly-nya, nanti semakin kasar gerakannya. Jadi menyesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Jika sudah, jangan lupa di rename untuk tiap objeknya ya, bendera dan tiang. Kemudian ini bagian benderanya, di bagian channel boxnya saya freeze untuk mendapatkan posisi default seperti awal kali kita membuat suatu objek. Kemudian inputnya, karena ini ada dua input, transform dan polyplane, karena kita tadi telah melakukan pengeditan untuk menambahkan subdivisionnya, kita hapus inputnya, yaitu dengan cara dilihat by type history atau shortcutnya Alt Shift D. Begitu juga kita lakukan pada tiangnya, kita freeze dan Alt Shift D untuk menghapus dari inputnya atau historinya. Jangan lupa sebelum lebih jauh kita save dulu projectnya. Ini saya bikin flag simulation. Karena udah ada, saya bikin versi 2-nya. Nah, sekarang kita udah mempunyai dua objek yang udah memposisikan di titik defaultnya karena kita udah freeze dan historinya telah kita hapus. Nah, pertama-tama kita ubah ke workspace FX ya, karena kita akan bikin sebuah simulasi kain. Kita seleksi objek benderanya, kita masuk ke enclosed, kita create enclosed. Jika berhasil, di sini akan muncul satu fungsi nucleus dan satu fungsi enclosed. Ketika kita play, ketika objek benderanya sudah gerak, otomatis itu sudah jadi, dan di sini benderanya jatuh. Sebelum jatuh, kita harus menahan objek bendera ini biar nggak jatuh. Bagaimana caranya? Caranya ialah objek ini kita bikin transparan dulu, bisa masuk ke shading S-ray atau klik icon di sini. Klik kanan vertex untuk memunculkan titik vertexnya, kemudian saya seleksi bagian yang mana yang mau sebagai penahan benderanya. Apakah keseluruhan atau cuman beberapa titik, itu silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah kita titik vertexnya, telah kita seleksi, kemudian seleksi juga tiangnya. Kita masuk ke end constraint, pilih point to surface, karena akan kita kasih titik pasifnya pada benderanya ini. Jika muncul, otomatis dia akan memunculkan titik point surface-nya. Dan ketika kita play, jika objek tersebut tertahan, tidak jatuh, artinya berhasil. Nah, ada masalah baru lagi yang muncul. Apa itu? Yaitu benderanya menembus tiangnya. Nah, biar nggak tembus bagaimana? Kita seleksi tiangnya,
kita masuk ke enclose, kita berikan fungsi create passive slider biar menjadikan fungsi tiang ini menjadi passive object. Ketika kita play, otomatis tiangnya menahan fungsi dari cloudnya dan menjadikan bendera itu tidak jatuh lagi dan tidak tembus lagi. Nah, kemudian jika berhasil membuat fungsi dari bendera ini udah benar sesuai yang kalian inginkan, kita masuk ke nucleusnya, terus masuk ke menu nucleus. Pada atribut editor kita akan nyeting di bagian gravity dan wind-nya, gravitasi dan anginnya. Kita akan memberikan fungsi kecepatan anginnya pada wind speed, kita kasih fungsi 20 dan kita kasihkan wind direction-nya atau arah anginnya. Di sini arah anginnya ada di sumbu X dengan urutan tabel. Kotak pertama adalah sumbu X, kotak tengah adalah sumbu Y, dan kotak ketiga adalah sumbu Z. Jadi menyesuaikan dengan arah dari sumbunya. Karena ini arahnya adalah 1, otomatis fungsinya ada di sumbu X. Jika arahnya -1, dia akan mengarah ke sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Dan arah gravitasinya, karena ini menyesuaikan dengan gravitasi bumi, dikasih -1, yaitu sumbu Y ke bawah. Jika kita kasih angka positif 1, dia akan gravitasinya ke atas. Jika kita kasih angka 0 atau 0, maka dia tanpa punya gravitasi. Nah, menyesuaikan dengan kebutuhan simulasi gerak yang kalian inginkan. Jika selesai dalam pengaturan gravitasi dan anginnya, kita masuk ke pengaturan time atributnya. Nah, karena biasanya dalam pembuatan film animasi di frame 1 ini sudah terjadi suatu gerakan animasi, tidak mungkin ketika kita play di frame 1 dia baru gerak dari bentuk normal. Seharusnya udah ada gerakan di frame 1. Di sini kita akan mulai dari frame -50 maksud saya. Kita kasih di -50, di start frame-nya kita kasih -50. Sehingga ketika kita play di -50 dia udah gerak, dan ketika di frame awal frame 1 dia udah bergerak, tidak memulai gerak. Jika sudah selesai dalam penyetingan gravitasi, angin, dan timingnya, sekarang kita masuk ke pengaturan cara nge-save objeknya atau gerakan pada objek simulasinya. Pertama-tama, bendera yang udah disimulasi kita duplikat, kita rename menjadi bendera fix. Nah, kemudian bendera fix ini kita seleksi dulu, kita ubah ke workspace modeling lagi. Bendera fixnya ini kita seleksi, dan bendera yang originalnya yang udah disimulasi kita seleksi juga. Kenapa perlu kita seleksi seperti ini? Nah, karena kita duplikat bendera fix tadi, otomatis dia akan memunculkan objek baru yang belum ada tersimulasi. Bendera fixnya kita seleksi dulu, terus bendera original yang kita seleksi, kita masuk ke menu deform pada workspace modeling, pilih warp. Jika berhasil, bendera yang udah diduplikat tadi, yaitu bendera fix atau objek fix, dia akan mengikuti gerak pada bendera originalnya yang udah tersimulasi. Nah, bendera fix ini yang udah di warp, kita bisa export catch, geometric catch, export catch. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyimpan gerak pada objek. Misal objek itu udah tersimulasi, objek itu udah teranimasi, kita bisa menyimpan gerakannya.
dengan catatan bentuk dari objek itu adalah polygon atau mesh. Export catch-nya, kita klik settingnya, kita buka, pilih catch directory-nya. Untuk direktorinya kita open aja, kita kasih namanya di catch name. Catch name kita kasih nama bendera simulasi. Format catch-nya tetap MJX, file distribution-nya one file. Kenapa one file? Karena ketika kita pilih one file per frame, misal kita pilih one file per frame ini, dia akan mengesep atau menyimpan dari minus 50 sampai 200, terlalu banyak file yang akan disimpan. Untuk menghemat direktori waktu penyimpanannya, kita pilih one file aja. Kemudian perlu disetting adalah catch timingnya, mau pilih render setting sesuai dengan render yang kalian gunakan. Atau start end yang kita setting sendiri. Pilih time slider aja karena saya mau menggunakan sesuai dengan time slidernya. Kita play. Dia akan memproses geraknya. Nah, jika sudah, kita akan coba menghapus semua fungsi simulasi tadi. Bendera yang original kita hapus juga, dan ketika kita play, dia kembali seperti semula, tidak ada objek yang dia gunakan sebagai geraknya. Karena sebelumnya kita warp ke objek original yang udah disimulasikan. Karena kita udah ngekspor catch tadi, sekarang kita coba importkan catch-nya. Bendera simulasi, kita open, jika berhasil dia udah gerak sesuai dengan geometric catch yang udah kita eksporkan. Kira-kira seperti itu. Silakan bereksperimen sendiri untuk mengembangkan gerakan pada simulasi kain pada bendera ini. Dan demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.